Bapak Ibu sekalian, saya Srisna Jelahai dari Universitas Indonesia. Saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Partai Politik dan Korupsi, Sebuah Analisis Wacana. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis isi atau makrostruktur dan bentuk atau suprastruktur dari dua artikel berita, dan kemudian memaparkan persamaan dan perbedaan isi dan bentuk dua artikel itu berdasarkan hasil analisis tersebut. Kajian ini berdasarkan data dari dua artikel berita dengan judul PSI, Banyak OTT Kepala Daerah Bukti Kegagalan Parpol Lama yang diterbitkan pada 26 Oktober 2018 di kompas.com, dan PSI OTT Bukti Parpol Gagal, PDIP Korupsi Itu Individu yang dimuat di republika.co.id pada 25 Oktober 2018. Kajian ini berdasarkan atas teori yang dikemukakan oleh Renkema pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebuah wacana terbagi atas mikrostruktur, makrostruktur, dan suprastruktur. Tetapi fokus kajian ini ada pada dua struktur saja, yaitu analisis isi, makrostruktur, dan bentuk suprastruktur dari kedua artikel berita yang telah disebut. Langkah-langkah analisis yang dilakukan, pertama-tama analisis isi dan bentuk dilakukan atas artikel dari kompas.com, kemudian analisis yang sama dilakukan atas artikel dari republika.co.id, dan kemudian kesimpulan ditarik dengan membandingkan analisis isi dan bentuk dari masing-masing artikel tersebut. Berdasarkan hasil analisis isi artikel dari kompas.com, dapat dilihat bahwa artikel dimulai dengan ringkasan dari isi berita, yaitu PSI yang diwakili oleh Samara Amani sebagai Ketua DPP menilai bahwa partai politik lama gagal mencegah kadernya terlibat dalam korupsi. Dari ringkasan isi berita ini, pada paragraf-paragraf berikutnya kita temukan penjelasan rinci atas informasi ini. Pada paragraf kedua dan ketiga, kita temukan jumlah kepala daerah dan wakil rakyat yang terlibat korupsi. Pada paragraf keempat sampai dengan paragraf ke-8, kita temukan pendapat dari Samara Amani tentang penilaiannya atas kegagalan partai politik lama dan perlunya proses rekrutmen yang baru untuk menghasilkan politis yang bersih. Pada paragraf ke-9 dan ke-10, kita temukan kutipan dari Bibit Samatrianto, mantan Wakil Ketua KPK, yang memastikan bahwa proses rekrutmen di PSI terbuka melalui media sosial, melibatkan panelis independen, dan tidak melibatkan uang mahar. Dari hasil analisis isi artikel dari republika.co.id dapat diamati bahwa artikel tersebut juga dimulai dengan ringkasan isi berita, yaitu dua pendapat berbeda tentang tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota parpol, yaitu pendapat Samara Amani dari PSI dan pendapat Masinton Pasaribu dari PDIP. Samara berpendapat bahwa OTT menunjukkan parpol gagal mencegah anggotanya terlibat dalam tindakan korupsi, sedangkan Masinton berpendapat bahwa tindakan korupsi adalah tindakan individu. Pada paragraf-paragraf berikutnya, terdapat penjelasan rinci atas kedua pendapat ini. Pada paragraf kedua sampai dengan keempat, ditemukan penjelasan rinci atas pendapat yang dikemukakan oleh Masinton di paragraf pertama tadi, dan menyinggung fakta integritas yang harus dibuat oleh anggota PDIP untuk mencegah mereka terlibat korupsi. Pada paragraf ketiga sampai dengan ke-15 ditemukan penjelasan tentang pendapat dari Masinton lagi, khususnya upaya yang akan dilakukan PDIP sebagai parpol dengan jumlah anggota yang terlibat korupsi paling besar. Sedangkan pendapat dari Samara Amani dijelaskan dengan rinci pada paragraf ke-5 sampai dengan ke-10. Dan pada paragraf ini, Samara Amani menambahkan bahwa sistem rekrutmen yang transparan dan bebas dari kecurigaan mencegah keterlibatan uang dalam proses rekrutmen. Pada paragraf ke-11 dan ke-12, terdapat informasi tentang Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, yang merupakan salah satu dari 22 kepala daerah yang tertangkap oleh KPK. Dan pada paragraf ke-16 sampai dengan ke-21, ya, bagian terakhir dari artikel ini, dimuat rincian parpol dan kepala daerah lain yang terlibat korupsi.
Berdasarkan analisis isi dan bentuk yang sudah dilakukan, kedua artikel berita dengan judul PSI, banyak OTT kepala daerah, bukti kegagalan parpol lama, dan PSI, OTT, bukti parpol gagal, PDIP, korupsi itu individu, berisi informasi yang sama, yaitu keterlibatan anggota partai politik dalam tindak korupsi. Akan tetapi, penjelasan rinci atas informasi itu dan urutan rincian informasi tersebut disajikan dalam kedua artikel itu berbeda. Sesuai dengan bentuk piramida terbalik, penjelasan atas informasi itu menjadi semakin rinci sesuai dengan semakin panjang artikel berita tersebut. Demikian presentasi atas makalah saya dengan judul Partai Politik dan Korupsi, sebuah analisis wacana. Terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian.